Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjala. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Selamat pagi teman-teman dan selamat hari Minggu. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars Taruna. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari malam kami beristirahat hingga pada tadi pagi kami bisa bangun tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur Pujian pada ini terambil dari Mazmur 18 ayat 31 sampai 36. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Nazrin serta teman-teman akan bacakan ayat yang genap. Dan berbunyi demikian. Adapun Allah, jalannya yang sempurna, yakni Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ayat 32. Siapakah Allah selain dari Tuhan?
Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Ayat 33, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ayat 34, yang membuat kakiku seperti kaki Musa dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat 35, yang mengajar tanganku berpegang sehingga lenganku dapat melenturkan burus tembaga. Ayat 36, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penyayang, terima kasih karena Tuhan begitu baik telah menjaga kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati batin kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari memberkati kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita berada di dalam Minggu Trinitas. Nah adik-adik, apa sih Minggu Trinitas itu? Ya, Minggu Trinitas adalah Allah sebagai pribadi yang berkomunitas dalam relasi dengan pribadi lain di luar pribadinya. Artinya bahwa kita diajak melihat dan memahami Allah yang berusaha membangun relasi dengan manusia dan segenap ciptaannya. Adik-adik, di Minggu Trinitas ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Perjanjian Allah dengan Nuh. Kakak akan membacakan bagi kita semua. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan,
segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik, dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, firman ini menceritakan bahwa kita sebagai manusia adalah partner kerja Allah. Namun pada akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia hidup sesuka hati, manusia tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga Allah sangat kecewa dengan perbuatan manusia. Padahal manusia ini ciptaan Allah yang sangat mulia, sudah segambar dan serupa dengan Allah, ditambah lagi Allah memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara bumi. Karena perilaku manusia yang sesuka hati, sehingga Allah sangat menyesal, Allah kecewa, Allah sakit hati dengan apa yang sudah manusia lakukan. Adik-adik, karena kekecewaan Allah terhadap manusia, Allah membuat suatu rencana untuk memusnahkan manusia dari bumi dengan air bah. Pada pasal sebelumnya di pasal 8, ketika air bah itu surut, yang tersisa di bumi hanya Nuh bersama keluarganya dan binatang-binatang yang sudah Allah pilih. Mengapa hanya Nuh saja yang selamat? Karena Nuh sangat setia kepada Tuhan, Nuh sangat taat kepada Tuhan. Ini merupakan suatu anugerah dan berkat yang luar biasa untuk Nuh dan keluarganya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sangat berkenan kepada manusia yang taat dan setia kepadanya. Dalam cerita Nuh, setelah air bah itu surut, Allah memberikan janji tidak bersyarat untuk tidak lagi melenyapkan segala yang hidup dengan air bah, serta tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi, dengan memberikan tanda yang ada di langit. Tanda yang ada di langit yaitu pelangi. Tidak hanya sampai kepada janji Allah untuk tidak lagi melenyapkan bumi dari air bah, tetapi Allah mulai membangun kembali relasi dengan ciptaannya. Dapat kita lihat dalam ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Adik-adik, Allah pernah mengucapkan perintah ini dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Secara tidak langsung, Allah menunjukkan kebesaran kasih-Nya yang maha pengampun, meskipun manusia pernah gagal menjalankan amanahnya, tetapi Allah masih tetap menjadikan manusia sebagai partner kerja Allah. Manusia adalah partner kerja Allah. Status sebagai partner kerja Allah tidak pernah berubah sampai saat ini. Meskipun manusia pernah melakukan dosa, namun Allah selalu menunjukkan kasih-Nya dari mana Ia memberikan manusia kesempatan untuk menjalankan tugasnya sebagai partner kerja Allah. Adik-adik, manusia menjadi partner kerja Allah bukan dalam arti manusia itu setara dengan Allah, tetapi manusia dalam keterbatasannya dilibatkan oleh Allah semata-mata karena anugerahnya. Allah juga memberikan kuasa-Nya penuh untuk merawat bumi sekaligus membangun relasi yang harmonis dengan alam yang dilakukan bukan untuk kepentingan manusia saja, melainkan sebagai bagian dari karya keselamatan Allah bagi seluruh ciptaannya. Dapat kita lihat dalam ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Allah tidak hanya menjadikan manusia sebagai partner kerja Allah saja untuk memelihara segala ciptaan yang ada di bumi, tetapi Allah juga menyediakan kebutuhan dalam bentuk makanan. Allah juga menyediakan kebutuhan kepada manusia itu dalam bentuk makanan. Itu terdapat di dalam ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ini adalah sebagai bentuk pemeliharaan Allah juga. Ini merupakan cara Allah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sebagai partner kerja Allah, manusia diberikan kuasa dan wewenang untuk menjaga serta memelihara seluruh alam.
menjaga dan memelihara seluruh alam ciptaan, seluruh bumi. Nah, kuasa dan wewenang yang dimaksud di sini adalah kuasa dan wewenang yang bertanggung jawab penuh dan taat pada kehendak Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus dilakukan oleh manusia dengan penuh kasih. Tidak boleh sesuka hati dalam mengelola alam ciptaan. Mengapa demikian? Karena yang pertama, Allah yang kita kenal dan kita sembah adalah Dia yang Maha Kasih. Allah itu nyata melalui pembaharuan pemberian berkat utama, yaitu mempercayakan manusia kembali menjadi partner kerja Allah. Yang kedua, Allah menghendaki setiap umatnya untuk membangun relasi yang baik dengan sesama ciptaannya di dunia. Relasi yang baik antara manusia dan segenap ciptaan akan membentuk sebuah komunitas yang mampu berpartisipasi dalam karya Allah, yaitu memelihara dan memulihkan bumi kembali. Dan yang terakhir, setiap manusia dipanggil untuk senantiasa menjadi partner kerja Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjala. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat-Nya menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat-Nya menebus manusia. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk selalu dan senantiasa menjadi partner kerja-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa mengasihi anaknya. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, limpahkanlah umur yang panjang, jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, mara bahaya ya Tuhan, berikanlah mereka berkat rezeki, berkati kehidupan mereka juga, supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera dalam nama-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami dalam menuntut ilmu,
supaya kami dapat menyenangkan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam rasa malas untuk belajar dan menuntut ilmu. Berikan roh semangat dalam diri kami, supaya motivasi ini selalu dapat timbul di setiap hati kami. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Kami juga mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari presiden hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap pribadi kami yang hadir pada saat ini, jamah kami Tuhan, supaya kami selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, seperti obat-obat terlarang, minuman, ataupun hal dosa yang membawa kami ke dalam kehancuran. Pelayanan kami selanjutnya, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Mari memberkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama menyanyi dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persembahan kami, agar bisa berguna untuk pelayanan dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.
teruna yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sama-sama sudah membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan yang dapat adik-adik mengerti dan pahami adalah Allah yang kita kenal dan yang kita sembah adalah Dia yang Maha Kasih. Kasih Allah itu nyata melalui pemberian berkat utama, yaitu mempercayakan manusia kembali menjadi partner kerja Allah untuk membangun relasi yang baik dengan sesama ciptaan Tuhan di dunia. Relasi yang baik antara manusia dan segenap ciptaan Tuhan tidak hanya itu saja. Allah juga menyediakan kebutuhan dalam bentuk makanan sebagai bentuk pemeliharaannya kepada kita. Itu merupakan cara Allah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Nah, adik-adik, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman dalam kehidupan beriman kami pada saat ini. Kami juga berdoa buat adik-adik teruna kami pada saat ini, Tuhan memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan, biarlah semuanya itu boleh berhasil dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.